Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjelaskan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk memanajemen komputer di lab komputer, yaitu aplikasi Feon. Aplikasi Feon adalah aplikasi manajemen laboratorium komputer yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer di mana komputer sebagai pengelola tersebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelola secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Adapun fitur-fitur aplikasi Feon seperti yang terlihat pada tampilan ini, ada mode monitoring, full screen, lock, remote view, remote control, mematikan atau menghidupkan, serta mengirim pesan. Fitur selanjutnya adalah run program, yaitu menjalankan program di toolbar. Selanjutnya adalah open website, ya, membuka website. Jika ingin semua siswa membuka situs web tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Selanjutnya adalah file transfer, mengirim file. Dengan fitur ini memudahkan kita untuk mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional membuka file yang ditransfer sesudahnya. Yang terakhir, fitur screenshot memungkinkan kita untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua file komputer dalam bentuk gambar. Baik, itu saja beberapa fitur yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana menginstal dan menjalankan aplikasi Feon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Feon yang berfungsi untuk mengendalikan atau memantau komputer lain dengan menggunakan komputer atau laptop. Jadi ini akan sangat berguna untuk kita gunakan ketika kita menjadi kepala laboratorium komputer. Nah, baik, pertama-tama sebelum kita melanjutkan ke langkah penginstalan aplikasi tersebut, maka kita harus memastikan spek komputer atau laptop yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Itu kita mengklik Windows E atau bisa juga di sini. Lalu kita klik kanan di bagian PC, ya. Klik kanan, lalu klik Properties bagian bawah, paling bawah. Maka akan muncul spek komputer yang kita gunakan. Apa yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat adalah system type sama nama komputernya. Nah, di sini system type komputer yang saya gunakan adalah 64 bit, ya, operasional sistemnya. Nah, begitu juga untuk komputer yang akan kita pantau, kita harus melihat speknya, ya.
Untuk apa? Untuk kita sesuaikan dengan aplikasi yang akan kita gunakan. Baik, saya akan coba tunjukkan di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, atau teman-teman bisa cari di Google aplikasinya Feyon ya, atau tulis aja download Feyon. Nah, kita klik di bagian, misalnya itu muncul di bagian home, maka kita pilih yang bagian download ya. Di sini ada tulisan download, maka kita akan ditampilkan dua pilihan. Apabila Windows kita 64 bit, maka kita download 64 bit. Apabila Windows komputer atau laptop kita 32 bit, maka kita download yang 32 bit. Nah, karena kebetulan di komputer ini menggunakan 64 bit, maka saya akan download yang 64 bit. Silakan teman-teman save di tempat yang menurut teman-teman bisa lihat itu. Saya sudah download yang pertama dan saya sudah install, tapi saya akan coba tampilkan langkah-langkah penginstalannya ya. Jadi sini sebagai komputer master, ini sebagai komputer client. Baik, karena saya sudah menginstalnya, maka saya akan coba tunjukkan penginstalan aplikasi Feyon ini. Setelah kita download, kita klik dua kali atau open, maka klik seterusnya agree, next. Nah, ketika bagian ini, maka teman-teman harus memilih centang di bagian ini. Maka yang ini harus dihilangkan. Kalau ini komputer dijadikan sebagai komputer master atau untuk memantau dan mengendalikan komputer lainnya. Ini yang perlu diingat ya. Maka ini centang satu di bagian Feyon master. Lalu install. Kita tunggu beberapa saat. Karena ini aplikasinya ringan, maka sangat mudah dan cepat kita melakukan penginstalan. Baik, beginilah tampilannya apabila kita sudah melakukan penginstalan aplikasi Feyon. Yang pertama-tama di bagian umum ini kita harus mengatur di bagian method ya, yang kalau memang pilihannya logon, maka kita harus ganti ke key file authentication ya. Ini harus ya, ini perlu diperhatikan, di bagian ini harus diganti di bagian methodenya. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu di kunci autentikasi ya. Karena ini komputernya sudah saya install, maka saya akan memberitahu bagaimana cara membuat kunci pasangan atau pasangan kunci ya. Klik di bagian pasangan kunci, lalu tambah, terserah teman-teman mau menambah dengan nama sendiri atau dengan nama lab ya. Saya di sini saya sudah membuat Fandi, maka saya coba membuat yang sederhana saja, F saja atau Fan, nama pendek dari saya. Terus oke. Nah, perhatikan ini yang sudah saya coba install tadi, yang sudah, ini yang baru ya. Maka yang perlu diperhatikan di sini, kita akan mengekspor ya, ekspor file yang jenisnya adalah public, bukan privat ya teman-teman, yang bagian public. Jadi teman-teman harus menyediakan satu buah flash disk atau hard disk ya, untuk memindahkan data tersebut untuk kita
jadikan sebuah kunci menginstal di komputer klien. Ya, saya sudah masukkan flash disk dan apply, klik apply, yes, ya. Lalu di bagian lokasi komputer, nah ini harus benar-benar diperhatikan, mengisi bagian lokasi dan komputer. Di komputer sebelah ini saya akan mencari tahu speknya, nama dan speknya, ya, dengan cara klik di bagian folder biru, maka kita cari yang tulisannya di PC, klik kanan lalu properti, seperti langkah-langkah yang saya coba tampilkan pada sebelumnya. Baik, kita lihat di sini sistem operasinya, sistem type-nya 64 bit, nama PC-nya adalah PC 01_002. Nah, ini harus sama ya. Ya, nama komputer ini kita pindahkan ke komputer satunya, namanya ya. Nah, di sini kita, kalau tampilannya seperti ini, maka teman-teman harus membuat tampilannya lebih besar. Agar apa? Agar tombol plusnya ini terlihat. Nah, ini agar kita bisa menambah nama lab ya. Ya, seperti ini. Maka teman-teman harus klik. Nah, klik, maka tuliskan namanya. Terserah teman-teman mau klik nama, misalnya untuk Labcom 2 ya, saya sudah membuatnya Labcom 2. Nah, ini nama PC sebelah tadi yang sudah saya masukkan. Caranya dengan cara mengklik 2 kali, tulis PC 01_002, lalu di kopas ya, blok dulu, klik kanan, copy biar sama ya nama dengan alamat hostnya. Kita hapus yang ini, kita paste ya, atau sama dengan paste ini, Ctrl V atau klik kanan paste ya. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali ke kunci autentikasi. Nah, bagian yang sudah saya buat tadi adalah ini yang namanya fun. Klik kanan, bukan klik kanan, klik ini yang public ya. Lalu kita export ya. Klik export. Maka kita pilih flash disk. Ya. Mohon maaf tampilan di layar handphone saya kurang terlalu jelas. Saya akan memindahkan komputer handphone kiri kanan agar terlihat jelas ya teman-teman. Klik, lalu terserah pilih folder di mana atau langsung ya save, karena berhubung saya sudah memilikinya ya, tidak perlu lagi saya save ya. Teman-teman bisa save di situ, klik save. Nah, oke, setelah di save maka flash disknya kita pindahkan ke komputer klien ya. Kita pindahkan, lalu kita install aplikasi Feyon di komputer ini, ada di komputer klien ya. Setelah kita mendownload aplikasi Feyon, maka langkah selanjutnya kita install ya, seperti yang dilakukan pada step sebelumnya, tapi ini ada sedikit perbedaan, saya akan tunjukkan. Nah, kita klik 2 kali lalu yes, pilih next, I agree, saya setuju. Selanjutnya, nah kalau yang tadi adalah bagian Feyon Master, kita tidak menghilangkan centangnya, maka ini bagian
komputer klien kita hilangkan Feyon masternya, maka ini menjadi interception drive. Jadi ini tetap tidak dihilangkan yang bagian bawah, yang perlu kita hilangkan adalah di bagian Feyon master. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita install, tunggu beberapa saat. Setelah selesai, finish. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini seperti tadi, file ini kita harus memilih di bagian key file authentication. Oke, di bagian generalnya ya, bagian generalnya di key, kita di bagian metodenya kita pilih key file authentication. Selanjutnya di bagian authentication key. Kalau di komputer master tadi kita klik export kunci, maka di komputer klien ini kita klik import ya, jangan lupa klik import. Nah, setelah itu kita cari filenya ya, kita cari di bagian flash disk yang kita gunakan tadi, lalu pilih dan klik open. Nah, oke. Nah, setelah kita lakukan pemindahan file yang kita import file yang ada di flash disk tadi, kita klik apply ya. Tapi karena ini udah, maka kalaupun belum ada maka ini bisa diklik. Tapi karena ini sudah, maka tidak perlu tampilan klik lagi. Oke, karena ini sudah selesai ya. Ini tidak perlu diisi di bagian klien ya. Tidak seperti di bagian master, kita harus mengisi nama komputer ini. Oke, baik. Kita coba tunjukkan bagaimana tampilannya setelah kita gunakan aplikasi Feyon ini. Pertama-tama kita cari aplikasi di bagian desktopnya yang bernama Feyon Master. Ini yang gambarnya seperti bola mata. Kita klik 2 kali, tampilannya akan seperti ini. Ini menunjukkan kita kalau awal-awalnya tidak akan tampil seperti ini ya teman-teman. Kita harus klik bagian monitor dan di bagian ini. Biasanya awal-awalnya tampilnya seperti ini. Nah, maka harus kita pilih nih di bagian location and computer. Klik, maka akan tampil seperti ini. Jangan lupa ini dicentang. Ya, centang maka akan tampil. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Harusnya ini udah tampil ya. Langsung layar sebelah sebenarnya. Baik teman-teman, tadi sedikit terkendala, ternyata karena beda jaringan yang dipakai, tadi menggunakan LAN ya. Sekarang saya sudah mengaturnya ke jaringan yang sama. Jadi kata kuncinya adalah harus jaringan yang sama ya, itu agar proses pemantauan terhadap komputer klien bisa dilakukan. Ini adalah jaringannya di komputer klien, maka jaringan untuk komputer masternya juga harus jaringan yang sama. Nah, seperti yang saya tampilkan. Oke, baik, ini sudah berhasil seperti yang terlihat di layar ini. Bagaimana tampilan di dua komputer yang berbeda, kita bisa melihat. Nah, ini tampilan komputer sebelahnya seperti ini akan muncul di komputer master ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan pada aplikasi ini adalah banyak ya. Kita bisa mengunci apabila
komputer klien tersebut membuka aplikasi yang selain yang kita minta ya. Misalnya dia buka YouTube atau buka aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, saya contohkan apapun yang tampil di komputer klien ini maka akan muncul juga di komputer master ya, seperti pada tampilan ini. Baik, saya akan coba simpan kameranya di belakang saya agar bisa terlihat semua. Nah, selanjutnya di bagian fitur-fitur ini banyak ya teman-teman. Bisa kita kontrol komputer di sebelahnya apabila komputer ini siswa kita membuka aplikasi lain ya. Contohnya mungkin memutar film atau YouTube atau memutar musik bisa ya. Nah, maka kita bisa mengontrolnya dengan cara klik bagian remote control ya. Nanti bisa teman-teman lihat apabila sudah melakukan penginstalan. Nah, ini tampilan yang ada di sebelah seperti yang teman-teman bisa lihat, muncul juga di sini. Apabila kita ingin mengontrolnya, maka kita bisa nih mengklik hapus atau keluarnya. Nah, maka akan keluar juga di komputer klien. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin memberikan sebuah pesan kepada siswa kita agar tidak melanjutkan aktivitas di luar yang kita instruksikan, kita kirimkan pesan berhenti membuka yang lain. Oke, maka akan tampil di komputer itu pesannya. Nah, jadi anak-anak kan tahu gitu ya, sadar bahwa dia sedang dipantau ya. Baik, bisa teman-teman lihat bagaimana fitur-fitur yang ada di Feyon ini ya. Apabila kita ingin melihat lebih jelas, kita bisa klik 2 kali ya. Ini bagian komputer sana adalah di sini, kita bisa kendalikan ya. Ini bagian tombol pengendalian, tombol kendali ya. Bisa kita exit, maka di situ juga akan exit. Kita keluarkan, maka di situ juga akan keluar. Oke, banyak tombol lain, fitur-fitur lain. Nah, kita kunci apabila komputer di klien tersebut tidak mengindahkan, maka kita bisa kunci. Nah, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun karena komputernya sudah kita kunci. Selanjutnya kita buka, klik lagi di bagian fitur kunci dan tampil. Selanjutnya apabila kita ingin mematikan, maka kita klik bagian ini ya, power down now misalnya, dan seterusnya. Banyak ya aplikasi yang bisa kita gunakan di sini untuk menangkap layar. Tangkap layar yang ada di sini, slideshow, tampilkan beberapa komputer yang sudah kita instalkan aplikasi Feyon ya. Kita akan muncul di sini ya. Baik, itu saja beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menginstal aplikasi Feyon dan kita gunakan sebagai aplikasi untuk memantau komputer yang ada di lab komputer. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain waktu di video-video selanjutnya. Baik, saya tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.